bisa mendengarkan suara kami, silakan klik icon join audio di sebelah kiri bawah, lalu kemudian klik opsi join with computer audio. Oke. Selamat pagi sekali lagi kepada Bapak Ibu Smart Engineer. Selamat datang di webinar Drop Test Packaging yang diadakan oleh PT Arisma Data Setia. Oke, sebelum kita mulai webinarnya, perkenalkan saya Hastono selaku moderator untuk webinar hari ini. Dan untuk kenapa kita mengadakan webinar Drop Test Packaging ini gitu ya, kita bahas dulu mengenai latar belakang inovasi sebuah produk gitu ya. Nah, jadi kenapa produk dikembangkan? Karena pengen performanya yang lebih baik gitu ya. Kemudian pengen lebih kuat. Kemudian menghindari kebisingan. Lalu material yang lebih murah gitu ya. Kemudian permintaan pasar pengennya begini gitu ya. Sehingga inovasi produk harus dijalankan. Nah, kemudian pengen lebih ringan gitu ya. Kualitas lebih bagus, lebih aman, kemudian minim resiko, kemudian biaya produksinya rendah, kemudian materialnya juga ramah lingkungan, kemudian bisa dimanufaktur. Jadi kalau bisa desain tapi tidak bisa dimanufaktur, artinya nanti tidak sampai ke pasar. Kemudian bisa digunakan dengan atau bisa diproduksi dengan mesin 3D printing, kemudian ada perubahan mengenai penggunaan energi. Jadi seperti misalkan saat ini kita dengar lagi tren mobil hybrid gitu ya, karena ada perubahan energi dari awalnya bahan bakar fosil menjadi listrik gitu ya. Kemudian bagaimana merancang produk yang tahan panas, karena kalau panasnya terlalu terus-terusan maka performa produk juga akan menurun. Kemudian bagaimana merancang sistem pendingin untuk mengurangi panas tersebut. Kemudian ada juga regulasi. Jadi regulasi ini bisa standar, misalkan standar ISO, regulasi pemerintah gitu ya, yang mengharuskan produk itu dengan spesifikasi ABCD. Jadi misalkan merancang sebuah truk atau bus gitu ya, dia harus tahan terhadap kemiringan sekian derajat gitu. Nah, itu adalah contoh dari regulasi. Nah, kemudian tahan terhadap getaran dan juga terhubung. Jadi misalkan sekarang banyak produk-produk yang sudah terhubung dengan internet. Jadi sebelum nyampe rumah kita sudah menghidupkan AC gitu ya di jalan, sehingga sampai rumah kondisi rumah sudah dalam kondisi dingin gitu. Itu adalah latar belakang sebuah inovasi produk gitu ya. Nah, kemudian ada sebuah transformasi tools yang digunakan untuk membuat inovasi atau merancang produk baru gitu ya. Yang kemarin kita bicaranya mengenai SolidWorks gitu ya. Nah, apakah SolidWorks sekarang akan hilang gitu ya? Enggak. Jadi SolidWorks itu nanti akan bergabung ke platform 3D Experience. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau SolidWorks yang kemarin kita kenal itu adalah platform yang ada di desktop, kemudian 3D Experience ini adalah platform di cloud. Oke, menarik bukan? Oke. Nah, cakupan 3D Experience ini lebih luas daripada SolidWorks. Jadi bukan hanya desain, tetapi juga simulasi yang lebih kompleks, data management via cloud, kemudian manufaktur, dan di sini disediakan platform kolaborasi. Sepertinya menarik ya. Lalu seperti apa sih 3D Experience? Kita lihat videonya berikut ini. Jadi di masa sekarang ini ada kebutuhan untuk kolaborasi, nggak hanya rumah kantor gitu ya, tapi mungkin antar negara. Sehingga di sini perlu platform untuk komunikasi, untuk memanage sebuah project gitu ya. Nah, ini bisa dijalankan dengan iPad saja, seperti pada video ini. Atau kalau nggak pakai iPad gimana? Ya, ini cloud. Jadi kita hanya membutuhkan web browser saja gitu untuk bisa melakukan seperti ini. Jadi tanpa instalasi kita bisa melakukan project planning seperti ini. Oke, kemudian sebagai desainer nanti akan ada notifikasi mengenai pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini dan itu terkoneksi datanya ke SolidWorks gitu ya. Jadi bisa dibuka lalu dilakukan
desain baru gitu ya. Kemudian di sini set maturity state atau workflow sebuah desain. Nah, kemudian lalu mark sebagai pekerjaannya sudah selesai. Begitu selesai, manajernya dapat notifikasi lalu lakukan checking bahwa di situ terlalu ketinggian gitu ya, sehingga butuh modifikasi desain. Nah, itu ada kolaborasi di sana. Nah, itu hanya gambaran kecil mengenai 3D experience. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai simulasi, tapi sebelum ke sana, kalau kita bicara cloud, nah sebenarnya cloud ini aman nggak sih gitu ya. Jadi gambarannya seperti ini. Kita punya mobil gitu ya di garasi, harganya 400 juta. Kalau kita lagi keluar rumah, tentunya kita khawatir ya, was-was. Jangan-jangan di rumah tadi pintu mobilnya sudah dikunci belum ya? Apakah nanti ada kemungkinan pencuri atau tidak ya datang ke rumah gitu. Nah, itu selalu was-was begitu. Nah, tetapi kalau kita jalan-jalan ke mall, ke hotel dengan santainya gitu loh, kita percaya pada valet parking. Jadi begitu buka pintu langsung kasih kunci gitu ya. Padahal kita nggak kenal gitu ya siapa yang ada di valet parking tersebut gitu ya. Nah, itu gambaran antara desktop sama cloud. Jadi begini, kalau kita kelola server sendiri, itu ada beberapa resiko. Resikonya seperti bencana alam yang saat ini marak dan ini amit-amit semoga tidak terjadi kepada kita semua. Jadi bencana alam seperti banjir, kebakaran gitu ya. Kemudian ada juga pandemi. Jadi kalau dikelola server sendiri, kemudian mendadak besok harus WFH, kira-kira datanya bisa diakses dari rumah atau tidak gitu ya. Kemudian ada kemungkinan alasan klasik storage-nya crash sehingga datanya hilang kalau tidak punya backup. Kemudian tentunya ada ancaman virus dan sebangsanya gitu ya. Jadi itulah ancaman kalau kita kelola server sendiri. Nah, bagaimana dengan cloud? Tapi bukan cloud yang ini ya. Nah, cloud itu adalah semacam data center cloud. Jadi ini bukan plan sebuah pabrik, tapi ini adalah gambaran data center yang ini luasnya atau panjangnya melebihi Arizona. Nah, ini desainnya pakai SolidWorks. Kemudian ini sangat luas sekali gitu ya. Oke, dan ini proses manufaktur yang ada di data center tersebut untuk bikin data center. Nah, begitu kita masuk ke data center ini sudah sangat diseleksi secara ketat. Ada CCTV, ada biometrik, lalu ada di luar itu ada buaya gitu. Jadi kalau orang melewati pagar agak sulit karena di situ ada buaya. Nah, kemudian inilah gambaran di sekitar data center seperti ini. Jadi masuk sudah ini harus biometrik lagi gitu ya. Kemudian nah, inilah gambaran kalau sebuah pabrik adanya mesin-mesin, nah ini adalah isinya di dalam komputer dengan keamanan yang selalu dipantau 24 jam secara ketat. Nah, jadi ini tentunya lebih aman daripada kita kelola server sendiri gitu ya. Di luar itu ini ada maintenance secara berkala juga. Jadi kalau misalkan harddisk itu kalau sebelum rusak gitu ya, itu sudah ada jadwal pergantian harddisk. Jadi itu untuk memastikan tidak sampai ada kerusakan harddisk gitu ya. Jadi diganti, kemudian harddisk yang tadi diambil itu dihancurkan, jadi dimusnahkan data yang ada di dalamnya. Jadi itu adalah gambaran mengenai keamanan data center cloud gitu ya, yang digunakan oleh 3D Experience. Lalu tren e-commerce di Indonesia gitu ya, nomor satu itu yang kita tahu adalah Shopee. Siapa nih yang biasa beli atau belanja di Shopee gitu ya? Itu kunjungan per bulannya itu mencapai 93 juta gitu ya. Nah, ini sudah mengalahkan kunjungan orang ke Facebook gitu ya. Jadi per bulan itu Facebook 17 juta. Tapi kalau kunjungan ke Shopee itu mencapai 93 juta. Jadi tren e-commerce di Indonesia ini terus menanjak dan saat ini popularitasnya mengalahkan sosial media. Nah, dengan ini
banyak pertanyaan yang masuk kepada kami mengenai keamanan terkait packaging yang digunakan oleh perusahaan elektronik, gitu ya. Jadi elektronik ini kita tahu bahwa salah satu produk yang paling rawan dan harus kita pastikan packagingnya pasti aman. Nah, kira-kira ada solusi apa sih di SolidWorks ataupun 3D Experience? Jadi kita bahasnya sudah 3D Experience ya. Nah, oke, 3D Experience ini kita akan kasih lihat, tapi nanti akan dijelaskan lebih mendetail oleh pemateri kami, yaitu Mas Ibnu Samsul. Oke, nah dari hasil simulasi ini kita tahu packaging mana yang paling aman, gitu ya. Nah, packaging saja tidak cukup. Kenapa? Karena ternyata produk ini perlu didistribusikan ke customer, gitu ya. Yang kita tahu di situ mungkin lewat kargo dan lain sebagainya. Mungkin proses distribusi yang lebih panjang lagi, gitu ya. Nah, ini tahan nggak terhadap guncangan? Nah, ini kita perlu pastikan. Jadi ada ketika packagingnya jatuh, yang awal tadi slide sebelumnya, yang ini adalah ketika perlakuan di dalam kargo. Nah, ini adalah salah satu case drop test dan guncangan tadi, gitu ya. Nah, proses simulasi atau case simulasi yang bisa disesuaikan dengan 3D Experience itu sebenarnya mirip juga. Saya lihat karena di sini beberapa pesertanya juga dari industri karoseri, gitu ya. Nah, ini bisa juga untuk kalkulasi crash impact seperti ini. Jadi solvernya sama, gitu ya, menggunakan explicit. Nah, explicitnya seperti apa? Nanti biar Mas Samsul saja yang bicara. Jadi ini sama. Jadi antara drop test packaging sama crash impact seperti ini menggunakan solver yang sama. Nah, oke, saya mungkin tidak perlu bicara panjang lebar karena inti materinya akan disampaikan oleh Mas Ibnu Samsul sebagai pemateri kami. Halo Mas Ibnu Samsul, apa kabar Mas? Halo Pak Astono. Oke, selamat masuk Mas. Oke Mas, jadi hari ini Mas Samsul kami jadwalkan untuk mengisi webinar drop test packaging ya. Ya Pak. Oke. Nah, ini peserta rasanya sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang nanti akan disampaikan oleh Mas Ibnu Samsul. Silakan. Tetapi catatan buat Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan itu nanti akan kami bahas setelah materi yang disampaikan oleh Pak Anton. Jadi mungkin nanti ada Mas Ibnu Samsul sebagai pemateri kami, lalu ada Pak Anton. Halo Pak Anton. Pak Anton ini adalah Branch Manager PT Arisma Data di kantor Sidoarjo. Oke, jadi nanti ada dua pemateri. Nanti Q&A akan kami bahas, tapi untuk sebelumnya silakan dicatat supaya nggak lupa di kolom komentar. Oke, terima kasih. Waktu kami berikan kepada Mas Ibnu Samsul. Silakan Mas. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Mas Ibnu. Ya, ini share screen saya sudah kelihatan atau belum? Sepertinya belum ya. Sudah? Kelihatan ya? Oke, sudah Mas. Oke, jadi perkenalkan lagi saya Ibnu Samsul Kurniawan. Ya, saya merupakan technical support dari PT Arisma Data ya, yang bidang fokusnya ke simulasi, baik simulasi struktur maupun simulasi yang CFD kayak gitu. Oke, kali ini di webinar kali ini kita akan yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Astono ya. Kita akan bahas tentang drop test simulation. Nah, ini menggunakan structural mechanic engineer.
struktural mekanik engineer itu, nah, kita langsung saja kita mulai ya untuk webinarnya. Jadi pertama ini kita lihat dulu video ini, video teaser tentang drop test. Nah, jadi istilah drop test ini memang lebih lazim untuk packaging produk elektronik ya, seperti televisi, telepon, komputer, printer, dan banyak lainnya. Nah, pengetesan tersebut itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan sistem pengaman internal packaging pada produk sehingga yakin bahwa produk akan sampai dalam keadaan utuh ke tangan customer gitu atau tangan konsumen. Ya oke, bayangkan saja kalau misalkan kita pesan sebuah barang gitu ya, online gitu, terus katakanlah kayak TV, waktu sampai di tangan kita ternyata TV-nya kayak gini, ya udah pecah kayak gini. Pasti kan ini ya kita udah kecewa terus rugi gitu. Nah, penyebab kayak gini bisa saja waktu proses ini ya distribusi. Kadang kan pasti melalui proses bongkar muat kayak gitu. Nah, bisa saja selain bisa waktu istilahnya waktu mau naikkan ke mobil pengiriman itu terjatuh atau tertimpa produk lain ya gitu. Nah, ini pentingnya untuk menguji kualitas dari packaging kayak gitu. Nah, pentingnya standar ini itu untuk tetap menjaga barang yang akan dikirim ke konsumen itu tetap dalam keadaan yang layak, nggak rusak kayak gini. Jadi standar untuk menilai dan menguji kelayakan packaging paling umum digunakan itu ISTA. Apa sih ISTA itu? Nah, ISTA ini merupakan International Safe Transit Association yang merupakan kerjasama global pada jasa pengiriman, pengangkutan, pemasok, kemudian laboratorium pengujian, serta penelitian yang berfokus pada hal packaging. Oke, jadi di standar ISTA itu ada beberapa kategori ini ya, kayak kecelakaan distribusi. Itu contohnya seperti drop dan impact kena. Kemudian ada transportasi vibration, efek dari vibrasi transportasi itu gimana terhadap baik produk maupun packagingnya. Kemudian stacking load sama atmosphere condition. Jadi di ISTA ini ada kategori tes yang utama seperti shock, vibrasi, compression, sama atmosfer. Dan masing-masing kategori utama tersebut ada beberapa tes tipenya. Nah, bisa dilihat di sini untuk shock di bagian kategori shock itu ada drop yang dibagi jadi free fall, kemudian rotational, on hazard, dan hazard impact kayak gitu. Jadi di ISTA itu ada beberapa prosedur tes ya. Jadi dibagi beberapa kategori prosedur tes seperti ini. Dari seri 1 sampai 7. Nah, ini ada kayak keterangan lebih detailnya lagi. Nah, untuk webinar kali ini kita akan fokus membahas tentang ISTA 3 series ya, tentang General Simulation Performance Test. Nah, status prosedur 3A ini merupakan general simulation test untuk individual packaging product yang dikirim melalui sistem pengiriman paket. Jadi istilahnya pengujian ini itu sesuai untuk 4 jenis paket yang biasanya didistribusikan sebagai paket individu. Nah, untuk 4 jenis paket tersebut yaitu small packet product. Nah, ini kategorinya
volume tidak lebih dari 13.000, dimensi terpanjangnya tidak lebih dari 350, dan beratnya kurang dari sama dengan 4,5 kg. Nah, untuk sampelnya seperti ini. Kemudian ada flat package product. Nah, dimensi terpendek kurang dari sama dengan 200 mili. Kemudian dimensi terpanjang 4 kali atau lebih dari dimensi terpendek. Nah, volumenya lebih besar dari 13.000 cm3. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, kemudian elongate package product, ini dimensi terpanjangnya lebih dari 900 mili. Nah, untuk sisi lain itu memiliki dimensi kurang dari sama dengan 20% dimensi terpanjang. Nah, gambarnya seperti ini, lonjong kayak gini ya. Nah, kalau yang flat ini kan biasanya buat TV flat kayak gitu. Nah, terus ada yang standar package product, merupakan jenis package product yang tidak termasuk dari ketiga kategori ini. Jadi kalau misalkan package produknya itu nggak masuk dalam 3 kategori, itu dia masuknya ke standar package. Nah, di standar package ini bahannya itu bisa berubah paperboard sama seperti yang lain, kemudian plastik kayak gini, atau dari kayu untuk yang standar package. Nah, untuk webinar ini kan fokusnya ke yang prosedur shock test ya, yang tadi dibagi-bagi itu. Jadi di prosedur 3A untuk khususnya yang shock test ini seperti ini untuk macam-macam tesnya ya, sama alat pengujiannya. Jadi untuk semua jenis package produk, baik yang small, flat, elongate sama standar itu melalui drop test. Nah, seperti ini. Jadi untuk alatnya itu ada alat khusus kayak gini yang bisa disetting ketinggiannya. Kayak gitu. Terus untuk yang flat sama elongate ini ada tes khusus. Jadi ada tambahan tes lagi di shock testnya kayak rotational edge drop. Kemudian full rotational test, untuk skemanya bisa dilihat di ini, baris kedua ini ya. Ini untuk rotational edge dropnya. Kemudian ini yang full rotational test. Kemudian ada hazard impact test. Nah, ini kayak kejatuhan benda lain gitu ya. Jadi ini produknya yang diuji, terus ini kayak box yang dijatuhkan di atasnya kayak gitu. Jadi di prosedur 3 ini benar-benar ini kayak kemungkinan bahaya yang dapat terjadi dari proses pengiriman sampai ke tangan customer gitu. Ya, di sini kita akan bahas lebih detail tentang yang drop test. Ya, di prosedur 3A untuk drop test itu ada ini ya, pengujiannya dilakukan beberapa kali. Jadi dari sisi-sisi ini dilakukan uji, masing-masing dilakukan uji drop test gitu. Jadi diuji dulu dari sudut tajam, kemudian sudut terpanjangnya, bidang gitu. Nah, untuk lebih jelasnya ini bisa dilihat di video ini proses. Kalau nggak keluar. Aku mute ya. Diuji seperti ini ya. Jadi ini untuk sisi tajamnya. Kemudian diuji lagi sisi, nah ini, dan bagian bidang seperti ini. Jadi setelah melakukan pengujian itu langsung dicek apakah produk di dalamnya ini tetap utuh. Kemudian kan biasanya kalau produk ini gak langsung benar-benar produknya dimasukkan, pasti ada bungkusnya lagi kayak gitu. Nah, ini proses mengecek dari produknya kayak gitu. Jadi dipastikan kalau misalkan produknya memang sudah, nah ini dari bungkus produknya udah nggak ada ini ya, nggak ada cacatnya. Jadi bisa dikatakan untuk proses packagingnya udah baik gitu. Ya, untuk ini kan kalau kita lihat ini kan langsung uji langsung ya kayak gitu. Kalau misalkan kita lakukan eksperimen langsung ini ada kemungkinan kita akan mengalami rugi. Misalkan ternyata package-nya ini kurang kuat sehingga
produk di dalamnya rusak kayak gitu. Kan kita udah rugi ininya, package-nya, kemudian rugi sama produk di dalamnya mengalami kerusakan. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, kita sebagai engineer pasti tidak asing dengan istilah CAE atau Computer Aided Engineering. CAE ini merupakan penggunaan perangkat lunak komputer ya, untuk membantu menyelesaikan permasalahan analisis dalam bidang engineering. Ya, hal tersebut mencakup FEA, Finite Element Analysis, CFD untuk yang Fluid Dynamic, sama Multibody Dynamic dan optimalisasi. Oke, di sini kita akan lebih condong ke FEA-nya karena di Finite Element Analysis ini bisa digunakan untuk analisa kekuatan struktur, bisa juga ketahanan atau fatigue analisis, buckling, vibration, dan masih banyak ya tentang kekuatan struktur lah gitu. Nah, FA ini merupakan suatu cara menyelesaikan permasalahan dengan cara membagi objek analisis menjadi bagian-bagian kecil yang terhingga. Nah, prosesnya itu disebut meshing biasanya kalau kita kenal dalam istilah-istilah ini ya, CAE ya gitu. Nah, dengan adanya teknologi ini kita itu dipermudah dalam penyelesaian masalah engineering, terutama pada ini ya, analisis struktur kayak gitu, yang kayak saya jelaskan tadi, dan kita bisa mendapatkan hasil yang mendekati uji eksperimen serta disertai grafis tampilan yang informatif kayak gini. Jadi CAE ini sudah bisa diterapkan di banyak bidang ya. Tentunya ini bidang kesehatan, kemudian energi, dan otomotif sama aerospace kayak gini. Itu sudah banyak diterapkan. Nah, dengan adanya teknologi ini kita dapat meminimalkan pembuatan prototipe yang tentunya akan memangkas waktu sehingga bisa mempercepat proses produksinya. Selain itu juga kita bisa mengambil kayak keputusan ya sebelum benar-benar produk tersebut itu dibuat. Jadi kita dari hasil simulasi kita bisa lihat apakah materialnya terlalu kuat atau kurang kuat gitu. Jadi kita bisa nanti bisa tahu yang optimal itu kayak gimana, baik dari material, kemudian mungkin dari bentuknya, ketebalannya gitu. Jadi bisa memangkas biaya juga dari sebelum benar-benar sebelum benar-benar produk tersebut dijadikan. Nah, beberapa yang udah pernah pakai SolidWorks pasti mengetahui atau mungkin pernah coba secara langsung menggunakan SolidWorks Simulation. Jadi di SolidWorks itu ada modul tambahan berupa CAE, yang ya modul CAE-nya ini kayak analisis yang khusus untuk struktural ya. Jadi kapabilitas dari SolidWorks Simulation itu seperti ini. Dia dibagi dalam tiga paket kayak gitu ya. Jadi ada simulation standar, kemudian simulation profesional, sama simulation premium. Nah, di sini bisa dilihat dengan menggunakan SolidWorks Simulation saja kita sudah bisa melakukan drop test. Ini ada modul yang khusus untuk drop test kayak gitu. Jadi dengan kapabilitas ini kita itu sudah bisa mendapatkan informasi dan data yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan. Oke, lalu bagaimana kalau misalkan ada problem yang lebih besar dan kompleks, misalkan ukuran yang mau dianalisa itu ukurannya besar banget ya, kemudian sangat kompleks, jadi terdiri dari beberapa komponen yang desainnya cukup rumit, kemudian materialnya juga kompleks sekali. Ya. Seperti contoh grafik ini permasalahan. Jadi bisa dilihat dari kayak desainer sampai analis. Jadi ini dibagi berdasarkan ini ya, kayak kompleksitas dari permasalahannya. Jadi untuk yang part analisa kekuatan part
sama assembly, kemudian meningkat lagi ke kompleks material. Ini kayak menganalisa material-material yang non linear gitu. Kemudian ini ada impact atau crash. Nah, ini kan lebih advance lagi ya kalau bahas tentang impact dan crash. Ya, itu kita Dassault System memperkenalkan produk yang tergolong masih hangat atau baru, yaitu 3D Experience. Ya, 3D Experience ini di dalamnya memiliki aplikasi untuk simulasi juga. Nah, itu diberi nama Simulia Work, yang merupakan solusi dalam dunia engineering pada bidang simulasi struktural untuk permasalahan yang lebih kompleks. Nah, aplikasi simulasi ini menggunakan teknologi Abaqus. Ya, pasti beberapa dari peserta ini pernah ya mendengar ini software Abaqus kayak gitu. Jadi Abaqus ini mulai diakuisisi oleh Dassault System itu pada Oktober 2005 dan menjadi bagian dari Dassault Simulia Corp. Makanya namanya berubah menjadi Simulia Abaqus. Nah, kemudian teknologi tersebut diadopsi untuk membuat aplikasi CAE yang berbasis cloud kayak gitu. Nah, ini terus muncullah Simulia Work yang running di dalam platform 3D Experience. Seperti ini. Ini untuk simbol platform 3D Experience-nya. Kemudian di dalam Simulia Work itu terdapat dua role. Nah, role itu sama kayak paketnya kalau di SolidWorks itu kayak paket tadi ya, ada standar, profesional, premium. Nah, kalau di Simulia ini ada structural performance engineer sama structural mechanic engineer. Ya, untuk kapabilitasnya yang pastinya dia lebih kompleks untuk bisa menganalisa permasalahan yang lebih kompleks dan lebih besar. Nah, kalau dilihat ini grafik ekspansi dari kapabilitas SolidWorks Simulation ke Simulia kayak gitu. Nah, berbeda dengan SolidWorks Simulation yang running on desktop ya. SPE sama SME ini, Structural Performance Engineer sama Structural Mechanic Engineer ini running baik on the cloud base di dalam 3D Experience platform. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, keunggulan dari cloud computing, kita tidak perlu menyediakan hardware yang mahal ya, sangat mahal. Jadi biasanya kan kalau analisa kayak gini, apalagi yang analisanya udah rumit dan kompleks, itu pasti hardware-nya kan butuh yang tinggi, speknya butuh yang tinggi dan pastinya mahal. Nah, kalau misalkan kita pakai yang cloud computing, dia hardware tidak terlalu diperhatikan ya, istilahnya enggak terlalu tinggi-tinggi banget tuh hardware-nya, karena kita bisa running dengan cara meminjam server yang dijelaskan seperti dijelaskan Pak Astono tadi. Jadi kita bisa pinjam server pusat kayak gitu buat proses runningnya. Dan selain itu kan proses untuk settingnya juga kan dia berdasarkan jaringan aja kayak gitu. Jadi spek hardware-nya tidak terlalu tinggi. Oke. Itu. Nah, ini ada salah satu contoh case ya yang sudah pernah dilakukan dan dibandingkan antara desktop dengan cloud kayak gitu. Khususnya untuk yang desktop ini menggunakan SW Simulation Premium, yang cloud kita gunakan simulasi work yang SPE, tadi Structural Mechanic Engineer. Jadi diangkat dari problem ini, eksperimen ini ya dari ini, kemudian dicoba dibandingkan kalau misalkan di running menggunakan software, dua software yang berbeda kayak gitu. Yang satunya running by desktop dan yang satunya cloud kayak gitu. Jadi berdasarkan setup pun, kalau misalkan di SolidWorks Simulation kita untuk multiple kontaknya, istilahnya kayak kontak antara benda satu ini ya, kan ini ada body satu kotaknya ini, kemudian ada benda ujinya, dan ini ada alatnya yang rollnya ini. Nah, ini untuk multiple kontak itu dilakukan secara manual, jadi satu persatu.
Jadi didefinisikan satu persatu, face dari yang ini, face-nya benda sama face-nya alatnya ini diselect, kemudian didefinisikan kontaknya apa kayak gitu. Masih satu persatu manual ya. Kemudian untuk mesh, dari segi mesh di SolidWorks kita hanya bisa tetra. Nah, kita ketahui kalau misalkan pakai tetra kayak gitu kan pasti menghasilkan model yang banyak kayak gitu. Dan proses kalkulasinya bisa lebih lama. Kalau misalkan meshnya dibutuhkan mesh yang bagus kayak gitu. Dan untuk akurasi misalkan kita ingin mendapatkan akurasi yang tinggi, itu dibutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk running di desktop. Dan durasi untuk semua setupnya itu 3,5 jam setelah beberapa kali percobaan. Nah, sedangkan di SimuliaWorks baik dari setup itu lebih simple. Jadi kalau misalkan ada beberapa kontak kayak gini, kita cukup mendefinisikan pakai general kontak. Jadi softwarenya yang akan nyari gitu. Jadi dia otomatis mendefinisikan kayak oh berarti ini sama ini kontaknya seperti ini kayak gitu. Kalau misalkan untuk dari segi meshnya itu sudah ada variannya ya, hexa sama tetra. Di sini kita pakainya hexa sama tetra. Di case ini pakainya hexa, nah ini yang kotak-kotak kayak gini sama tetra yang untuk lingkarannya. Nah, untuk akurasi yang tinggi ini cuma memerlukan waktu kurang dari 1 jam dengan semua settingnya itu 40 menit dan 1 kali percobaan langsung mendapatkan hasil yang sama ya, hampir sama. Kemudian ada lagi case ini post buckling. Jadi istilahnya kayak tangki itu diserap tekan di dalamnya sampai benar-benar dia kolaps kayak gitu. Nah, ini untuk case-nya seperti ini. Nah, ini untuk di SolidWorks itu setup-nya cepat, tapi butuh beberapa kali uji coba sampai bisa benar-benar dilakukan proses kalkulasi ya. Sedangkan untuk di Simulia itu selain cepat dia juga cuma butuh cuma 2 kali uji coba kayak itu yang sudah pernah dilakukan. Dan untuk tipe mesh, nah untuk di SolidWorks itu kan tipe mesh untuk sel elemen hanya bisa pakai triangle. Sedangkan di Simulia ini ada quad. Nah, sebenarnya banyak juga, ada beberapa tipe lagi, tapi di case ini kita pakainya yang quad mesh gitu. Nah, untuk akurasi ini sama-sama akurasi tinggi. Ini ini butuh waktu 1,5 jam lah. Waktu 1,5 jam ini dia tidak pernah lebih dari 50% dari load yang diberikan. Jadi istilahnya deformasinya nggak sebesar ini. Untuk yang SimuliaWorks ini bisa sampai 98% dari load yang diberikan. Jadi istilahnya kalau pakai SW Simulation Premium itu masih kapabilitasnya untuk analisa kayak gini ya. Istilahnya kan ini bendanya juga materialnya pasti material non linear itu masih kurang mencukupi untuk kapabilitasnya. Jadi dengan SimuliaWorks ini kita udah bisa sampai 98%. Oke. Di Structural Performance Engineer ini kelebihannya ya kan dia udah pakai teknologinya Abaqus yang kita kenal, dia itu teknologi tersebut itu udah sangat baik dalam analisa struktural FEA kayak gitu. Jadi di Structural Performance Engineer dibandingkan SolidWorks Simulation ya untuk analisa non-linearnya, di SolidWorks Simulation ini bisa mencapai konvergensinya cuma sampai 60% seperti ini. Jadi ini diberikan dengan gaya yang sama, material yang sama, dia cuma sampai konvergen sebesar 60%. Nah, dengan SimuliaWorks dia bisa mencapai 100% ya, sampai benar-benar kayak gini bentuknya, tekan. Nah, contoh beberapa problem yang dapat di-handle oleh SPE ini seperti ini, rubber gasket compression, kompleks material, dan preload blood assembly, dan masih banyak lagi gitu. Nah, untuk structural mechanic engineer
ini dia udah ada ini ya, explicit solver yang seperti dijelaskan, dia khusus untuk analisa yang memiliki kecepatan load itu lebih dari 10 unit per second. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya untuk lebih jelas. Jadi di explicit solver ini bisa menyelesaikan kasus simulasi seperti drop test dan crash. Gitu. Selain itu ada juga material kalibrasi. Nah, jadi material kalibrasi ini istilahnya kayak misalkan kita punya data uji material gitu ya, data uji eksperimen. Biasanya kan kalau data itu pasti cuma berupa kayak poin-poin gitu ya. Misalkan dibuat itu kayak poin-poin. Jadi misalkan diuji di tekanan segini itu dapatnya stres berapa gitu. Nah, dengan material kalibrasi dari data tersebut kita bisa membuat stress trend curve. Jadi kurva stress trend itu kita bisa buat dan nantinya bisa kita pakai untuk simulasi. Ya kan pasti dengan adanya teknologi ini hasil simulasinya akan lebih akurat ya, karena dari segi material pun lebih detail lagi untuk parameternya gitu. Oke, bedanya eksplisit sama implisit. Nah, implisit ini pilihan yang bagus untuk permasalahan dinamika struktur di mana load rate-nya itu pelan. Jadi istilahnya strain rate per velocity lebih lambat atau kurang dari 10 unit per second. Nah, dia lebih akurat untuk large model, membutuhkan waktu yang sangat lama dan membutuhkan banyak sekali computer storage kalau misalkan pakai implicit solver, karena dia ngitungnya itu kayak iterasinya step by step gitu ya, step by step. Jadi misalkan dari iterasi pertama itu dihitung lagi, kemudian dapat iterasi keduanya, terus diulang-ulang kayak gitu. Jadi kenapa dia lebih lama? Nah, untuk explicit solver ini efisien digunakan untuk large model dengan problem dinamik yang waktu responnya sangat singkat. Nah, contohnya seperti ini, seperti crash kayak gini ya. Dan lebih sedikit storage yang dibutuhkan dibandingkan dengan metode implicit. Gitu. Ya, langsung saja kita lihat ini ya, video tutorial untuk drop test simulation dengan SME. Ya, jadi dengan platform 3D Expert ini ada konektor dengan SolidWorks ya. Jadi kita lakukan desainnya, katakanlah kita lakukan desainnya menggunakan SolidWorks kayak gini. Kemudian kita kepinginnya simulasinya menggunakan Simulia karena kan lebih lebih bisa menghandle untuk problem yang kompleks. Jadi kita aktifkan 3D Experience seperti ini. Nah, kemudian di sisi kanan itu akan muncul tab seperti ini ya, yang terhubung dengan platform 3D Experience. Jadi dengan ini kita langsung bisa lakukan save untuk convert ke cloud tadi. Jadi dilakukan convert seperti ini supaya nanti hasil desain ini bisa langsung terbuka di SME-nya tadi yang Structural Mechanic Engineer buat dilakukan simulasi. Jadi ini di sini udah bisa buka ya. Jadi ini istilahnya udah user interface-nya 3D Experience itu juga bisa dibuka di dalam SolidWorks kayak gini. Jadi dia udah ada rule-nya. Nanti kita tinggal pilih setelah kita lakukan upload tadi. Istilahnya kayak upload ya. Jadi convert dari kayak formatnya SolidWorks supaya bisa kebaca ke 3D Experience. Nah, itu kita bisa langsung milih role-nya yang akan kita pakai. Di sini kan kita akan pakai Structural Mechanic Engineer. Jadi dipilih Structural Mechanic Engineer, kemudian pilih yang Structural Model Creation. Jadi ini untuk persiapan ya, kayak buat mesh-nya kayak gitu. Persiapan istilahnya pre-processing. Nah, ini langsung diklik aja. Nah, langsung diklik seperti ini, dia langsung terkonversi langsung terbuka di platform 3D Experience kayak gini. Jadi di 3D Experience khususnya SME bagian ini ya, Structural Model Creation. Nah, di aplikasi Structural Model Creation
Itu untuk proses persiapan sebelum running kayak gitu. Istilahnya kayak pre-processing. Nah, jadi ada beberapa kayak setup ya. Ini ada model mesh, model preparation itu untuk ketika kita pilih model itu kita untuk men-setting ini kayak elemen yang akan kita gunakan kan biasanya dibagi kayak ada solid element, kemudian shell element sama beam element gitu. Untuk penyederhanaan model lah istilahnya. Kemudian ada mesh. Nah, ini untuk proses meshing. Ketika kita aktif di sini itu action bar-nya akan menunjukkan tool-tool untuk mesh. Nah, kemudian ada model preparation ini untuk penyederhanaan model kayak gitu. Ya. Kemudian ini bisa dilihat di bagian model ya. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk mendefinisikan benda tersebut pakai elemen apa untuk analisanya. Jadi ini juga mempengaruhi jenis mesh ya. Kan mesh itu ada yang pakai 3D mesh kayak tetrahedron, kemudian hexa itu 3D. Kemudian ada 2D, 2D itu yang kayak triangle tadi, kemudian kuat itu biasanya kalau sudah didefinisikan sebagai cell section. Kalau di sini cell section. Dan juga ada beam section. Kalau beam ini nanti kayak meshnya cuma kayak garis, kemudian dicacah berapa bagian kayak gitu. Ya, kemudian di sini juga bisa mendefinisikan benda Nah, di sini, nah ini bisa didefinisikan ini ya, kayak ini ada rigid body. Nah, yang dimaksud rigid body ini ketika kita mendefinisikan apakah benda tersebut dapat terdeformasi atau tidak. Nah, contoh di sini kan lantai. Lantai ini kan kita analisanya enggak butuh lihat deformasi di lantai. Jadi kita buat rigid aja, rigid body. Jadi dengan rigid body ini juga bisa memperingan ini ya, mendefinisikan hal kayak gini bisa memperingan proses kalkulasi juga. Jadi di sini nanti yang dibuat rigid body yang bagian lantai. Istilahnya lantainya nggak bisa terdeformasi, nggak terkena efek deformasinya. Oke, kemudian ada connection. Nah, di sini banyak sekali. Oke, di sini banyak sekali jenis connectionnya ya. Dapat dilihat seperti ini. Ini ada bolt, kemudian ada las kayak gini. Untuk lasnya, kemudian rigid connection, dan di dalam konektor ini ada tool konektor ini. Itu ada pilihan yang lebih banyak lagi. Ya, kemudian ketika sudah mendefinisikan seperti itu, kita langsung ke proses mesh. Jadi diubah ke mesh dulu, ini perintahnya. Kemudian di sini ada macam-macam mesh ya. Nah, ini ada macam-macam meshnya. Jadi ada beam mesh, kemudian yang surface ini untuk yang cell section itu ada triangle mesh sama quad mesh yang tadi. Kemudian untuk yang 3D mesh itu udah ada variasinya, ada tetrahedron dan hexa, swept mesh. Jadi lebih untuk meshnya itu lebih fleksibel lagi ya. Jadi kan misalkan bentuk-bentuk yang kayak kotak-kotak kayak gini kita butuhnya ya kayak hexa mesh gitu aja. Jadi selain tujuan mesh yang bervariasi ini bisa memperingan proses simulasi juga kayak gitu. Nah, kemudian kita juga bisa cek kualitas meshnya sebelum di running. Di sini ada quality analysis mesh. Jadi di sini ya ini mesh yang sudah dilakukan seperti ini hasilnya, dan macam-macam meshnya yang digunakan. Ini hexa, ada yang tetra, kemudian ini ada yang kuat ya pakai kuat, ini ada yang pakai triangle mesh. Nah, ini untuk yang quality analisisnya, ini kita bisa tahu mesh yang bagus berapa persen, yang jelek berapa persen. Kemudian ini pembagian berdasarkan jenis mesh ya, dibagi dari warna-warna gitu untuk visualisasinya.
Kemudian ada file kriteria. Nah, di file kriteria ini kita bisa lihat mesh yang jelek itu di bagian mana. Jadi tinggal diklik gitu aja nanti ketahuan. Oh, di area sini yang meshnya perlu diperbaiki. Gitu. Oke, setelah melakukan proses mesh dan mendefinisikan tadi ya kayak dia pakainya solid section, cell section atau beam itu kita langsung ke ini kayak pemberian material. Nah, itu. Jadi tetap di setup, di model kemudian di material palet. Nah, ini diklik di anak panahnya nanti ada beberapa pilihan, ada material palet, grid material gitu. Nah, ini beberapa material yang sudah dibuat. Jadi di Simulia begini di SME untuk material itu kita benar-benar input manual datanya, benar input. Jadi kalau dilihat di sini untuk parameternya itu jauh lebih kompleks ya. Nah seperti ini. Jadi jauh lebih kompleks dari SolidWorks Simulation untuk material. Jadi bisa dilihat di sini ada damage. Dia bisa menganalisa materi, dia bisa melakukan simulasi sampai material tersebut kelihatan benar-benar patah kayak gitu. Kemudian untuk parameter lainnya kayak plastisi ini banyak sekali kayak metodenya gitu. Dan ada juga untuk nah ini rock and soil plasticity, jadi bisa kayak materialnya batu gitulah. Ini benar-benar fleksibel sekali, jadi kita bisa input parameter yang begitu banyak kayak gini. Dan pastinya kan kalau misalkan parameter materialnya udah benar-benar sesuai, hasil yang didapatkan juga mendekati realnya. Nah, seperti ini untuk data plasticity-nya ya. Jadi diinputkan seperti ini. Nah, ini untuk macam-macam material yang digunakan. Kemudian setelah melakukan setup seperti itu, kita pindah ke aplikasi mechanical scenario creation. Jadi ini kayak mendefinisikan dia itu mau dianalisa apanya. Nah, kalau ini kita pilih yang struktural. Nah, setelah kita pilih struktural, di bagian kanan akan muncul ini. Ini udah kayak urutannya ya. Kalau ini sudah ke checklist semua berarti bisa dilakukan proses simulasi. Kalau misalkan ada satu bagian yang masih merah gitu, berarti oh masih perlu setting ini, berarti kayak gitu. Jadi di sini kayak mendefinisikan kayak mendefinisikan desain ini mau dianalisa apanya sih kayak gitu. Jadi dibuat kayak skenario-nya ya, kayak memberikan bebannya gimana, kemudian feature-nya, connection-nya apa aja yang dipakai dan solver yang digunakan itu apa gitu. Itu di mechanical scenario creation. Jadi seperti ini prosesnya, kita pilih FEA atau finite element yang sudah dibuat tadi, dipilih dulu agar terbaca ya, terbaca bahwa itu yang akan kita analisis. Kemudian pilih prosedur. Nah, prosedur ini proses solvernya yang dipakai. Nah, di sini kita pakainya yang explicit dynamic. Jadi explicit dynamic. Nah, ini udah dibuat jadi drop test kayak gini. Nah, isinya seperti ini, nanti kita pilih kita set time-nya, jadi berapa detik yang akan dianalisis gitu. Kemudian kita berikan load. Jadi di sini load-nya kita pakai initial velocity ya. Ketika kita menambahkan initial velocity, otomatis di bagian sini load ini akan muncul angka 1, terchecklist kayak gini. Jadi istilahnya udah diberikan beban. Kemudian ada kontak kayak gini ya. Jadi kontak di SME tadi seperti yang saya bilang, ada general kontak sama ada surface based kontak atau istilahnya lokal ya, didefinisikan secara tersendiri. Jadi general kontak itu berarti dia mendefinisikan seluruh kontak yang ada di ini, bagian yang ada di model. Nah, kemudian untuk yang lokal kontak ini kayak mendefinisikan khusus ya. Di sini lokal kontaknya saya definisikan di bagian ujung yang biasanya ada lemnya itu.
buat lem itu, nah ini kan pasti kalau kardus itu misalkan dibentangkan kan ada salah satu ujung yang harus dikasih lem. Nah itu bisa didefinisikan di SMI. Jadi kayak kekuatan kontak antar sisi yang dilem itu bisa didefinisikan berapa sampai berapa gitu. Sampai berapa MPa katakanlah. Jadi ketika udah melebihi batas tersebut dia akan terlepas. Nah ini untuk settingnya. Jadi ada tau max atau shear stress maksimalnya ya. Ketika udah mencapai itu dia akan lepas. Kita bisa mendefinisikan seperti itu. Kemudian setelah kita definisikan parameter boundary kondisinya seperti itu, kita definisikan output yang mau kita lihat apa aja. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk definisi output yang mau dilihat apa aja. Kalau sudah selesai untuk definisikan outputnya, nah kita langsung ke bagian simulasi ini. Jadi di simulasi ini kita bisa, ini ya ada 3 pilihan. Nah, ada 3 pilihan ini. Nah untuk model and skenario check ini sebelum dilakukan simulasi bisa dicek apakah skenario yang dibuat ini sudah sesuai atau masih ada yang kurang, bagian yang kurang, katakanlah seperti interaksinya ada yang kurang atau connectionnya kayak gitu. Ini bisa dicek di sini dulu. Kalau misalkan ternyata setelah dicek masih ada error, kita lakukan perbaikan. Kemudian sebelum running pun kita bisa cek apakah running tersebut gagal atau enggak. Nah itu pakai simulation check. Jadi ketika dilakukan simulation check, dia akan mendeteksi apakah ada error. Ini dilakukan simulasi. Jadi kita nggak buang-buang waktu. Kan kalau di simulation check ini lebih cepat gitu. Dicek aja, oh nggak ada error. Ya udah kita lakukan yang simulasi sesungguhnya kayak gitu. Jadi meminimalisir ini ya gagal. Kalau misalkan udah muncul error kan, kalau misalkan langsung disimulasi kan nanti udah nunggu lama-lama, oh ternyata error gitu. Dan kalkulasinya berhenti. Jadi ada tool untuk ngecek hal tersebut dulu sebelum di running. Ya, jadi di Simulia ini runningnya bisa, ya ini yang seperti saya katakan tadi pakai cloud computing. Nah, ini istilahnya minjem server ya, komputer server yang udah speknya udah luar biasa kayak gitu. Jadi bisa pakai cloud kayak gini, istilahnya runningnya akan lebih cepat gitu. Jadi ada pilihan, baik dia bisa pakai cloud atau bisa pakai lokal gitu, bisa. Atau pakai dua-duanya dikombinasi antara lokal sama cloud. Di sini bisa diatur. Jadi bisa diatur kayak penyelesaiannya mau pakai metode yang mana gitu. Oke, seperti ini. Nah, ketika proses running itu ada informasi seperti ini ya, dari plot kayak energi kinetik, terus kemudian ada informasi iterasinya, ada seperti apa kayak gitu. Ini ada bisa dilihat kayak gini, sampai berapa iterasi yang sudah dilakukan, kemudian lama runningnya dan error-error yang terjadi itu apa aja. Nah, itu bisa dicek. Nah, ini untuk hasilnya, hasil simulasinya seperti ini. Nah, ini kebetulan hasil ini bagian atas ini ya, bagian yang ini itu belum didefinisikan surface based kontak, jadi belum didefinisikan lokal kontak, jadi terbuka kayak gini. Sedangkan yang ujung ini kan udah didefinisikan, jadi masih terikat. Nah, ini belum didefinisikan. Jadi bisa kayak gini ya tampilannya, bisa kayak real gitulah. Nah, ini terbuka, benar-benar terbuka. Ya. Oke, ini untuk perbedaan pemberian surface based contact sama tidak. Nah, ini di bagian ujung kan sudah ditambahkan surface based contact. Jadi dia waktu terbentur dia masih terikat. Sedangkan misalkan tidak diberikan surface based contact, nah dia terbuka kayak gini. Jadi ketika bentur kan ini pasti yang di dalamnya kan pasti dorong ya, dorong bagian ini. Nah, ini kalau dilihat dia terbuka. Jadi seperti itu.
Ini tetap bisa terlepas kalau misalkan dia sudah melebihi limit yang kita setting tadi. Gitu. Jadi dari hasil simulasi yang dilakukan setelah ditambahkan ditambahkan kontak yang bagian depan sama belakangnya, hasilnya seperti ini. Jadi dia tetap tertutup semua. Nah, gitu. Nah, ini bagian ujung ini memiliki tingkat stres yang sangat tinggi. Nah, paling tinggi di bagian ini pastinya ya, yang terbentur pertama kali. Nah, kan di sini kan kita fokusnya ke produk di dalamnya ya. Kita cek setelah kita simulasikan apakah produk dalamnya ini mengalami kayak kerusakan atau enggak gitu. Tingkat stres yang terjadi di situ itu berapa gitu. Jadi kita bisa buka kayak gini. Jadi di tampilannya cuma ditampilkan yang bagian produknya seperti ini. Jadi kita lihat di sini di bagian ujung produknya ini mengalami kayak ya stresnya lebih tinggi, paling tinggi di bagian ujung. Itu senilai 30-an MPa. 30 MPa ya. Nah, tapi setelah kita cek dari sisi faktor safety, dia memiliki faktor safety yang masih dikatakan aman. Jadi dia lebih dari 1 ya ini. Faktor safety minimal itu 1,3 di bagian ujung sini. Nah, jadi dikategorikan masih aman. Dari hasil ini kita bisa melakukan 2 hal. Jadi bisa kalau misalkan faktor safety-nya dirasa masih kurang, kita bisa meningkatkan dari sisi ketebalan dari kardusnya atau paperboard. Ya, kardus ini kan untuk simulasi ini saya pakainya ketebalan 2 mili. Nah, jadi bisa ditingkatkan lagi mungkin, dan bentuknya ini kan masih pakai flat biasa ya, sedangkan kalau kardus itu kan kalau dilihat ada yang sisi yang fluidnya kayak bergelombangnya di bagian dalam sebelum yang sisi flatnya. Nah, itu kalau misalkan pengen lebih dapat hasil yang real bisa digambar lebih detail kemudian diuji lagi kayak gitu. Oke, selanjutnya ini merupakan beberapa video yang dari kapabilitas SimuliaWorks yang bisa dilakukan ya. Kayak gini, ini drop test yang sampai benar-benar kelihatan hancur kayak gini, itu bisa dilakukan. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang damage yang memasukkan parameter damage material itu, jadi dia bisa menganalisa kayak gini. Ini kan realnya sampai patah kayak gini ya. Nah, itu di SimuliaWorks bisa dilakukan. Nah, ini tentunya. Jadi dia benar-benar sampai kelihatan patah, arah cracknya kemana kayak gitu. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa dilakukan di SimuliaWorks. Oke, kemudian ini yang tadi case yang plasticity. Ini. Kemudian ini yang non-linear material yang bisa sampai convergence 100% ya. Benar-benar sampai ditekan sampai kayak gini kondisinya. Nah, kemudian ini ada yang impact, beban impact antara dua benda. Ini kemudian ini contoh lain dari yang drop test tadi. Nah, seperti ini. Jadi ini kapabilitas yang dapat di handle oleh SimuliaWorks kayak gitu. Oke. Dari perkembangan kebutuhan di dunia engineering ya, khususnya perihal CAE seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu bisa dilihat bahwa kebutuhan yang akan datang itu pasti kayak kapabilitasnya akan lebih kompleks lagi yang dibutuhkan. Kemudian skalanya yang akan lebih besar. Jadi istilahnya permasalahan yang ada di dunia engineering, khususnya perihal CAE ini akan lebih kompleks dan problem-problem yang dibahas itu akan lebih besar. Kemudian pasti dengan
masalah yang lebih kompleks dan besar itu kita butuh source yang lebih tinggi ya. Jadi istilahnya kayak hardware-nya itu harus yang lebih tinggi misalkan. Tapi kita butuh juga cepat, hasilnya cepat. Jadi dengan bisa menyelesaikan permasalahan yang kompleks, tapi kita butuh hasil itu mendapatkan hasilnya lebih cepat gitu, supaya lebih cepat mengambil keputusan ya gitu. Kan perkembangan inovasi itu pasti cepat sekali ya, kalau kita nggak bisa mengikuti ya pasti ketinggalan kayak gitu. Nah, selain itu ada kebutuhan kayak aksesnya harus mudah gitu, bisa digunakan lebih fleksibel. Nah, contohnya kayak gini, kondisi pandemi kayak gini kan, pasti misalkan ada kondisi kita harus terpaksa WFH dan kita ini megang project untuk simulasi yang besar ya gitu. Sedangkan hardware-nya itu hanya ada di kantor, sedangkan kita waktu WFH kan nggak bisa itu. Kayak pakai ya tetap bisa, tapi kan istilahnya sharing datanya itu terbatas lah, masih terbatas. Nah, dengan adanya 3D experience, khususnya di bagian simulasi ya, ini di Simulia Teknologi ini sudah memakai solvernya Abaqus nonlinear dan multifisik, yang kita ketahui bahwa Abaqus ini udah terkenal ya untuk penyelesaian permasalahan FEA-nya, untuk analisa struktural kayak gitu. Kemudian untuk permasalahan komputer research, nah di sini kita sudah menyediakan high performance komputer cloud computing kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan kayak komputer yang lebih banyak, resource komputer yang lebih banyak dengan meminjam komputer server tadi. Itu aksesnya yang sangat mudah dan aksesnya sangat mudah kayak gitu. Jadi kita bisa cepat gitu, istilahnya bisa melakukan running lebih cepat dari yang sebelumnya. Nah, kita bisa, kalau seperti itu kan kita bisa membuat inovasi-inovasi yang lebih banyak lagi. Kemudian ada easy collaboration using web aplikasi. Jadi dengan 3D experience yang berbasis cloud ini, kita bisa melakukan kayak sharing data antar departemen di perusahaan itu lebih mudah gitu, dan bisa dilakukan di mana saja. Kemudian bisa dilakukan untuk misalkan kita sudah melakukan sudah melakukan simulasi dan hasilnya sudah keluar, kita bisa share, dan orang yang kita share itu bisa buka lewat HP, nggak perlu harus bawa laptop kayak gitu. Nah, ini salah satu success story dari sebuah perusahaan ya, yang telah menggunakan 3D experience, nah, khususnya Simulia Work kayak gini. Jadi perusahaan Insilica ini mempunyai permasalahan deformasi rubber gasket di bawah beban tekan yang memiliki sifat nonlinear yang tinggi. Nah, kemudian solusi yang dipakai itu SolidWorks Simulation dan Simulia Work. Dan hasilnya berdasarkan staff mechanical engineer di Insilica itu SE atau Simulia Work tadi itu dapat dapat menyelesaikan dalam waktu 40 menit dengan material yang kompleks dan sifat nonlinear yang tinggi, itu bisa diselesaikan dalam 40 menit. Sedangkan dengan SolidWorks Simulation itu selama 21 jam. Gitu. Jadi perbandingannya cukup signifikan. Karena dengan SPE tadi kita bisa running menggunakan komputer server yang sudah high performance tadi ya. Kemudian ada lagi dari Heidat. Nah, ini menganalisa salah satu komponen dari sebuah assembly yang mengalami kegagalan akibat beban torsi yang berlebihan. Dan dengan adanya efek interaksi nonlinear. Nah, solusinya dia ingin menganalisa menggunakan FEA untuk mengetahui mode kegagalannya dan untuk meningkatkan pemahaman bagaimana flank tersebut terdeformasi.
Hasilnya dari hasil analisis linear analisis dengan perbandingan mesh itu hasilnya didapatkan hasil yang sama, ya, yang sangat mirip antara SolidWorks Simulation dan SSE. Tapi untuk Simulia itu solusi terbaik untuk menyelesaikan non-linear static problem. Jadi untuk linear statiknya mendapatkan hasil yang sama, tapi untuk non-linear problem itu dengan Simulia itu lebih baik hasilnya, gitu kayak gitu. Jadi konvergensinya itu bisa mencapai 100%. Nah, ini berdasarkan dari kepala ini ya, pengembangan di Hightech, kayak R&D-nya. Oke, ini terakhir referensi yang dipakai dalam webinar ini. Jadi kalau misalkan pengen tahu lebih jelas tentang ISTA bisa di-download ini guideline-nya. Kemudian kalau misalkan ada juga yang kedua itu benar-benar khusus untuk membahas ISTA-nya, ISTA 3 series. Nah, untuk yang terakhir ini referensi ini saya pakai untuk mendapatkan material dari paperboard ya. Kayak gitu. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.